Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now dengan segala keribetan dan pengalaman hidup yang ada. Sebelum saya lebih lanjut, lebih dalam mengenai Rexosek, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen di akun YouTube Bunda Zaman Now. Jujur, saya sangat tidak menyangka sekali jika ternyata akun ini mendapatkan subscriber dan jam tayang yang begitu banyak hanya dalam waktu yang terbilang singkat. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang saya berikan ini berguna buat teman-teman semuanya, dan bagilah ilmu itu kepada teman-teman PPL dan PML lain. Karena kejadian kemarin ketika video saya di remove oleh YouTube itu akhirnya saya berpikir kembali apa yang saya cari dalam membagikan ilmu mengenai Rexosek ini sebenarnya, sampai akhirnya saya pada kesimpulan mungkin dimonet, mungkin ya, tapi melihat pihak YouTube yang mereview apa yang sudah dibuat oleh konten kreator, akhirnya saya berpikir, oh sudah, tidak dimonet tidak apa-apa, tapi yang setidaknya saya mendapatkan suatu tabungan yang akhirnya nanti bisa dipetik di akhirat nanti. Terima kasih banyak, dan terima kasih sudah menonton channel YouTube Bunda Zaman Now. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengisian di rincian 416 sampai ke rincian kepemilikan usaha. Sebelum menanyakan pertanyaan ini, teman-teman pastikan dulu bahwa yang akan teman-teman isi adalah untuk anggota keluarga berumur di atas 5 tahun. Jadi kalau ada yang berumur 0 sampai 4 tahun tidak usah ditanyakan. Rincian 416 yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut, misalnya si kepala keluarga selama seminggu yang lalu. Catat, seminggu yang lalu. Kegiatan yang menghasilkan atau memperoleh penghasilan atau keuntungan, itulah yang dinamakan bekerja, dengan waktu paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Apa kegiatan dari kepala keluarganya, kegiatan dari istrinya, atau kegiatan dari anaknya yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Itulah yang dinamakan bekerja di konsep ini. Jika anggota keluarga tersebut bekerja, maka D416A berkode 1 dan diminta untuk mengisi jam kerjanya. Bagaimana cara mengisi jam kerja ini? Yang harus teman-teman lakukan adalah tanyakan dari jam berapa dia keluar rumah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Misal, dia pergi ke kebun kopi jam 7 pagi dari rumah dan pulang di jam 4 sore. Tanyakan pula berapa lama perjalanan untuk menuju ke kebun tersebut. Jika sudah tahu, total dari jam 7 sampai jam 4 sore tadi ada berapa jam, dikurangin dengan waktu di perjalanan dan waktu istirahat untuk makan siang dan ngopi. Itulah jam kerjanya sehari lalu. Tanyakan pula dalam seminggu yang lalu berapa hari dia pergi ke kebun. Jika responden mengatakan dia ke kebun seminggu yang lalu selama 5 hari, maka jam kerja sehari tadi dikalikan 5. Itulah jam kerja. Bagaimana jika responden bekerja di sektor lain? Misalnya di sektor penyediaan makan dan minum, seperti berjualan bakso di suatu tempat. Nah, teman-teman tanyakan dari jam berapa dia ke pasar, lalu menyiapkan bakso, lalu mulai berangkat ke tempat jualan, lalu mulai jualan sampai dia selesai jualan di hari tersebut. Rangkaian kegiatan dia membuat bakso dari dia ke pasar sampai dia selesai jualan pada malam harinya, itulah banyak jam kerja.
Dengan catatan jangan lupa dikurangi waktu istirahat, waktunya dia makan siang atau makan malam, dan waktunya dia menunggu orang-orang yang mendatangi warungnya. Lalu kalikan dengan hari dia berjualan. Itulah jam kerja seminggu yang lalu. Petani yang berkebun, penjual bakso biasanya bekerja pasti ada yang membantu. Tanyakan siapa yang membantunya. Misal, petani yang di kebun dibantu oleh istrinya mengurus kebun, dan penjual bakso dibantu juga oleh istri dan anaknya dalam berjualan bakso. Maka istri dan anak yang membantu dalam berkebun dan juga dalam berjualan bakso adalah termasuk pekerja keluarga. Jadi untuk kedua orang tadi rincian 416-nya juga dinyatakan bekerja. Lalu apa lapangan usaha dari petani yang berkebun dan apa lapangan usaha dari penjual bakso? Kode lapangan usaha ini akan diisi oleh PML. Namun, PPL harus menuliskan selengkap-lengkapnya di rincian 417. Seperti seminggu yang lalu si petani sedang merumput kopi. Sedangkan si penjual bakso menuliskannya seperti ini. Berjualan bakso di kaki lima, atau berjualan bakso di kios, atau berjualan bakso di pasar. Perkebunan kopi adalah kodenya berkode 03. Sementara berjualan bakso, ketika dia berjualan itu menyediakan meja dan kursi untuk orang makan di tempat, maka itu masuk ke penyediaan makan dan minum, yaitu di kode 14. Kodenya akan berbeda jika penjual bakso tadi menjual baksonya secara online. Itu kodenya akan masuk ke perdagangan, karena dia langsung menjualkan baksonya dari rumah tanpa menyediakan meja dan makan untuk makan di tempat. Demikian juga jika bakso tersebut hanya dibuat lalu dititipkan di pasar atau di warung untuk dijualkan oleh orang lain, maka kodenya akan menuju ke kode industri pengolahan, yaitu 08. Di slide yang digunakan untuk pelatihan dijelaskan bahwa kita harus menanyakan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut, apa yang dihasilkan, bidang pekerjaannya apa, baru nanti bisa diberikan kode lapangan usaha. Mengemudi truk kelapa sawit masuk ke jasa angkutan jika si pengemudi hanya mengantarkan kelapa sawit dari tempat awal ke tempat akhir. Tapi jika yang mengemudi tersebut di tempat awal membeli dulu kelapa sawitnya lalu dijual di tempat yang baru, maka di poin 3 itu nanti akan berubah menjadi perdagangan kelapa sawit. Petani kopi dan penjual bakso yang dibantu oleh istri dan anaknya dalam berkebun kopi dan berjualan bakso, maka masuk ke kategori 2. Kenapa? Karena istri dan anak masuk ke pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga. Jadi, di kolom bagian istri dan anak nanti di rincian 416 kita beri kode 8. Apa bedanya kode 1, 2, dan 3? 1 adalah kondisi di mana responden berusaha benar-benar sendiri. Kode 2, responden berusaha dibantu oleh pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga adalah anak dan istri yang membantu responden dalam berusaha, baik di perkebunan kopi maupun di penjual bakso tadi. Kode 2 yang juga berbunyi berusaha dibantu buruh tidak tetap, itu artinya orang yang membantu dia hari ini si A, besok bisa jadi si B, besok lagi bisa jadi si C. Ketiga orang ini, A, B, dan C dibayar tapi tidak kontinu, hanya sekali-sekali saja. Sementara kode 3 adalah kondisi di mana responden dibantu oleh buruh tetap atau dibayar. Misalnya si A membantu anggota keluarga tersebut setiap hari secara kontinu dan dibayar.
Dibayarnya bisa dalam bentuk harian, bisa dalam bentuk mingguan, bisa dalam bentuk bulanan. Sementara kode 4 atau buruh atau karyawan atau pegawai swasta adalah orang yang bekerja pada instansi, pada perusahaan atau pada lembaga tertentu yang menerima upah atau gaji secara tetap, baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. Nah, si tukang bakso tadi, jika dia mempunyai karyawan yang tetap hanya si A saja selama dia berjualan bakso, maka si A ini kategori status pekerjaannya adalah sebagai buruh karyawan tadi, dengan catatan si A hanya bekerja pada penjual bakso satu itu saja. Di 419 kita akan ditanyakan mengenai kepemilikan NPWP. Itu tinggal ditanyakan saja dan apakah dia bisa menunjukkannya atau tidak. Untuk NPWP ini harus ditunjukkan berupa kartu atau fotokopian dari kartu. Jika dia hanya menyebutkan nomor NPWP-nya saja, maka dikategorikan tidak mempunyai NPWP. Untuk rincian 420 A, yang ditanyakan adalah usaha di saat pendataan. Apakah masih ada usaha saat kita datang ke rumah responden tersebut atau usahanya sudah berhenti atau bangkrut? Yang perlu teman-teman PPL ingat adalah ketika rincian 418 berkode 1, 2, atau 3, maka di rincian 420A ini usaha bisa sama dengan pekerjaan seminggu yang lalu. Tapi bukan berarti usaha ini juga adalah pekerjaan dia seminggu yang lalu. Di contoh ini disebutkan bahwa Indah adalah seorang karyawan McD. Namun di sela kegiatannya dia sempatkan untuk berjualan pulsa elektrik. Nah, pekerjaan Indah seminggu yang lalu adalah sebagai karyawan McD, sementara jualan pulsa adalah usaha dari si Indah. Bagaimana dengan petani kopi dan penjual bakso tadi? Untuk petani kopi dan penjual bakso tadi yang di rincian 418-nya berkode 1, 2, atau 3, maka di rincian 420 berkode 1. Kenapa? Karena petani kopi dan penjual bakso tadi membuka lapangan usaha untuk mengajak orang lain bekerja kepada mereka, walaupun orang lain tersebut hanya anak atau istrinya saja. Lalu di rincian 421 sama dengan pertanyaan di rincian 417. Lapangan usaha itu bekerja atau bergerak di sektor yang mana? Di rincian 422 yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang dibayar pada usaha utama. Usaha utama artinya si pengusaha mempunyai usaha-usaha lain yang juga merekrut banyak tenaga kerja. Tapi yang kita catat hanyalah usaha yang utama saja. Berapa orang tenaga kerja dibayar pada usaha utama tersebut? Salin di 422. Petani kopi dan penjual bakso tadi yang hanya menggunakan tenaga dari anak dan istrinya saja, maka di 422 ini berisi 0 karena anak dan istri tadi tidak dibayar. Anak dan istri yang tidak dibayar tadi akan masuk ke rincian 423. Apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau seterusnya. Dan jika ternyata petani kopi dan penjual bakso tadi tidak dibantu oleh siapapun di rumahnya, maka 423 berkode 00 atau tidak ada orang yang membantu. 424 hanya menanyakan masalah kepemilikan perizinan usaha utama. Jadi usaha utama yang ditanyakan berapa tenaga kerjanya tadi, ditanyakan apakah mempunyai izin atau tidak. Untuk petani kopi kemungkinan besar tidak mempunyai izin sehingga kodenya 11. Sementara untuk penjual bakso bisa jadi sudah mempunyai izin dalam berjualan seperti izin dari Badan POM atau dari dinas terkait mengenai makanan. Lalu di rincian 425 yang ditanyakan adalah berapa omset dari usaha utama per bulan. Per bulan artinya dalam sebulan berapa penghasilan kotor dari usaha utama tersebut. Untuk penjual bakso, omset ini bisa didekati dengan
berapa uang yang dihabiskan untuk berjualan bakso dalam sehari, modalnya berapa, dari gas, dari biaya penggilingan bakso dan sebagainya, berapa modal yang dikeluarkan. Sementara untuk petani kopi, omset selama sebulan bisa didekati dengan berapa banyak kopi yang diperoleh selama setahun. Nah, jumlah kopi yang dipanen selama setahun dibagi 12 dikali dengan harga rata-rata kopi di tahun tersebut. Di rincian 426 adalah penggunaan internet dalam kegiatan usaha. Untuk pertanyaan di rincian 426 ini, kodenya boleh lebih dari 1. Dalam artian, boleh kode 01, boleh 02, boleh 04, boleh 08, dan boleh 16 dan 32. Nanti, kode yang kita salin dalam kotak adalah penjumlahan dari kode-kode tadi. Sehingga itulah penggunaan internet yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut. Misal, di penjual bakso tadi, internet digunakan sebagai sarana komunikasi, menelpon tempat penggilingan daging untuk menggiling daging. 01, iya. Yang kedua, misalnya penjual bakso tadi mencari resep-resep untuk membuat bakso yang enak. 02, iya. Lalu penjual bakso juga ada mempromosikan baksonya di Facebook atau di medsos lainnya. Maka di 04 pun si penjual bakso juga menggunakan. 08 adalah ketika kondisi si penjual bakso juga melakukan transaksi dalam berjualan bakso. Artinya ada yang memesan bakso melalui media sosialnya. Maka kode 01, 02, 04, dan 08 dijumlahkan dan dituliskan di kotak, yaitu jumlahnya berjumlah 15. Jadi di kotak kita salin angka 15. Lalu bagaimana pengisian 420 untuk anak dan istri yang membantu pekerjaan atau usaha dari kepala keluarga tadi? Anak dan istri yang membantu usaha kepala keluarga dalam bertani kopi atau berjualan bakso tadi bukan berarti dia tidak mempunyai usaha di 420A. Nah, di 416A hanya menanyakan apa pekerjaannya selama seminggu yang lalu. Ada kemungkinan di 416A hanya terjaring dia sebagai pekerja keluarga dari usaha kepala keluarga. Tapi pada kenyataannya dia juga mempunyai usaha sendiri seperti berjualan pulsa atau kegiatan lain. Karena pencatatan di 416 adalah dengan melihat waktu terbanyak yang digunakan oleh anggota keluarga tersebut, maka di 418 tadi statusnya anak dan istri adalah sebagai pekerja keluarga. Namun untuk penjualan pulsa termasuk ke usaha dari anggota keluarga tersebut. Kuncinya ketika menanyakan di rincian 416 sampai 418, tanyakan juga apakah anggota keluarga tersebut mempunyai pekerjaan lain selain membantu kepala keluarganya. Kurang lebih seperti itulah pengisian dokumen K untuk rincian 416 sampai dengan 426. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Bunda Zaman Now, dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.